Aku mau nanya satu hal, dan aku minta kalian buat jawab sejujur-jujurnya. Pernah gak sih kalian waktu di sekolah ngelihat guru lagi ngejelasin materi yang sangat panjang, kemudian kalian melamun dan terpikirkan sebuah pertanyaan di dalam benak kalian. Sebenarnya gue di sini tuh nyari apa sih? Kok gue terjebak di rutinitas ini setiap hari? Bayangkan, dari hari Senin sampai Jumat kita bangun pagi, kita berangkat ke sekolah, duduk rapi, dan ngerjain materi yang mungkin minggu depan kita udah melupakannya. Kemudian kita pulang dengan keadaan capek, dan lucunya kita selalu dikasih tahu kalau ini semua demi masa depan. Tapi anehnya, semakin kita sekolah kok rasanya kita makin gak kenal sama diri kita sendiri. Kita gak tahu hobi kita apa, kita gak tahu kesukaan yang bikin kita berambisi untuk melakukannya itu apa. Dan pelan-pelan kita kehilangan kemampuan buat bertanya kenapa. Kita selalu dikasih buat bertanya bagaimana caranya menjawab soal ini agar bisa mendapat nilai A. Selamat datang lagi di ruang riset mandiri aku. Hari ini aku akan mengajak kalian yang mungkin lagi capek karena rutinitas buat berpikir liar. Aku akan membahas dua tokoh besar. Yang satu adalah Si Siti Jenar dari abad ke-15 yang hidup di Jawa pada masa kerajaan. Yang satunya lagi adalah Om Brewo asal Jerman yang hidup pada abad ke-19. Beliau adalah seorang tokoh sosial dari Eropa, yaitu Karl Marx. Mengapa dua tokoh yang jauh berbeda ini bisa nyambung? Jawabannya adalah karena mereka punya kunci buat ngebongkar kenapa sistem sekolah kita saat ini terasa kayak penjara buat pikiran kita. Kita mulai dulu dari Marx. Marx dulu ngelihat buruh pabrik itu kasihan banget. Buruh pabrik kerja belasan jam untuk membuat sebuah barang mewah, tapi naasnya mereka gajinya kecil sehingga tidak mampu membeli barang yang mereka buat sendiri. Mereka dianggap sebagai alat atau sekrup kecil di mesin raksasa untuk mencari keuntungan buat si bos besar. Marx melihat kondisi ini dengan sebutan alienasi atau keterasingan. Artinya, buruh pabrik asing sama kerjaannya sendiri, asing sama dirinya sendiri, dan mereka kayak robot yang disuruh terus-terusan. Sekarang, coba kita lihat sistem sekolah kita hari ini. Sadar gak sih, kalau sistem sekolah kita ini ada sama mengerikannya dengan sistem pabrik tadi. Sistem sekolah yang kita pakai saat ini tuh emang dibuat pada saat zaman revolusi industri. Makanya polanya mirip pabrik. Ada bel masuk, ada jam istirahat, ada seragam biar semuanya sama, dan kita dikelompokin berdasarkan angkatan tahun. Persis kayak tahun produksi barang. Kita dipaksa masuk ke dalam mesin yang namanya kurikulum. Sistem gak mau tahu, walaupun kalian punya kalian di main sepak bola, kalian main gitar, kalian bisa nyanyi, itu mereka gak peduli kalau kalian punya kemampuan itu. Mereka gak mengukur dari itu. Semua orang diukur dengan hal yang sama, dengan nilai demi selebar kertas bernama ijazah. Nah, kata Marx, sistem yang kayak gini tuh seringkali memberikan kita sebuah ilusi. Katanya kita dibikin percaya kalau kita duduk berjam-jam di dalam kelas kita bisa pinter. Padahal jangan-jangan kita cuma dilatih dan dijinakin. Biar besok apa? Biar besok pas lulus kita bisa menjadi pekerja yang penurut, berangkat selalu pagi, dan kita nggak banyak nanya ketika disuruh sama atasan. Sekolah sekarang seringkali bukan tempat untuk mencari jati diri, tapi menjadi pencetak robot pekerja. Zaman Siti Jenar hidup dulu, keadaan masyarakat tuh lagi kaku banget. Dulu ada yang namanya sistem feodal dan hierarki atau tingkatan kelas. Gampangnya gini, bangsawan, raja, pemuka agama, itu tingkatannya ada di paling atas alias VIP. Sedangkan rakyat itu ada di paling bawah. Nah, orang yang ada di atas ini seringkali pakai aturan agama yang kaku buat nakut-nakutin masyarakat. Mereka bikin aturan tipe pokoknya. Pokoknya inilah, pokoknya begitulah. Kalau kamu menanyakan alasannya kamu dianggap gak sopan. Kalau kamu membantah diancam masuk neraka. Aturan tipe pokoknya yang gak boleh dibantah inilah yang namanya dogma. Rakyat jadi terbiasa beribadah atau berbuat baik bukan karena mereka paham maknanya, tapi karena mereka takut. Jadi ibadah terasa kayak gerakan senam fisik, biar gak dihukum, biar gak disalah-salahkan. Terus Siti Jenar membawa pemahaman yang membuat penguasa kepanasan pada saat itu.
Dia bawa ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, seolah-olah Siti Jenar tuh mau bilang, Tuhan itu nggak cuma ada jauh di atas langit sana sambil bawa cambuk loh. Tuhan itu telah menitipkan akal, hati nurani, dan percikan spiritualnya ke dalam diri kalian masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya, Siti Jenar sedang menyadarkan orang-orang kalau otonomi dan kebenaran itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau akal dan hati nurani kita udah jalan, kita nggak perlu lagi takut. Kita nggak perlu lagi merasa lebih rendah dari penguasa atau pejabat manapun. Kita beribadah dan berbuat baik bukan karena ancaman dosa, tapi karena kita paham sama esensinya. Karena kita punya rasa cinta dan mandiri secara pemikiran. Ini adalah bentuk perlawanan yang keren buat ngancurin ketaatan yang buta. Tapi naasnya, karena ajaran ini yang dianggap cukup kontroversial bagi kalangan wali-wali pada saat itu, Syekh Siti Jenar berakhir tragis dengan dihukum mati, menurut beberapa sumber yang ada. Jadi apa jadinya kalau kita gabungin pemikiran Karl Marx dengan Siti Jenar buat ngelihat pendidikan kita sekarang? Kesimpulannya dalam banget. Marx ngingetin kita supaya otak kita gak dimanfaatin jadi pekerja penurut oleh sistem industri. Sementara Syekh Siti Jenar ngingetin jiwa kita supaya gak jadi hamba penurut yang beribadah karena takut ancaman aturan. Pendidikan yang beneran merdeka itu bukan berarti kalian bebas bolos sekolah, bebas ngebantah guru, atau malas-malesan. Bukan itu. Pendidikan merdeka itu artinya kalian punya kedaulatan penuh atas apa yang ada di dalam pikiran kalian. Kalian belajar sejarah atau fisika bukan karena kalian takut dapat nilai merah, tapi karena kalian tahu ilmu itu ada gunanya buat pola pikir kalian. Kalian nurut sama aturan sekolah bukan karena takut dihukum guru, tapi karena kalian sadar bahwa ketertiban itu penting buat ngelatih diri kalian sendiri. Kalian nemuin cara ibadah yang bikin hati kalian tenang, bukan cuma ikut-ikutan tradisi sambil ketakutan. Milih jadi manusia merdeka dan berani mikir sendiri itu memang capek dan butuh keberanian. Lebih enak jadi orang yang pasif, orang yang diem aja, yang ngikutin arus dan gak usah banyak nanya. Tapi coba dipikirin lagi, kalau seumur hidup kita cuma nerima apa yang disuapin ke kita tanpa pernah kita memahaminya, apa bedanya kita sama komputer yang cuma mau jalan kalau kita kasih perintah? Riset aku di video kali ini bukan ajakan aku ke kalian untuk membenci sekolah, sama sekali tidak. Ini ajakan buat kita semua yang masih duduk di SMA, kuliah, atau dimanapun itu, buat ambil alih setir atas isi kepala kita sendiri untuk berhenti jadi robot peniru. Pertanyaan terakhir buat aku untuk kita renungin bersama-sama. Selama ini kita datang ke sekolah tuh memang benar-benar mau jadi manusia yang merdeka, atau kita cuma dilatih diam-diam buat jadi budak modern yang punya nilai ulangan yang bagus? Tulis opini kalian yang paling jujur dalam kolom komentar. Gak usah takut salah atau beda pendapat, karena di ruang ini semua bebas bersuara. Makasih udah nemenin perjalanan berpikir aku hari ini. Teruslah bertanya, jangan berhenti meragukan, dan sampai jumpa di konten riset aku yang selanjutnya.